Ahok, aku mau tanya soal toleransi. Jadi kalau misalnya ingat Pilgub 2017, kayaknya kalau dari komunitas aku dan banyak orang yang aku tahu tuh kayaknya memorinya nggak baik gitu ya, karena polarisasi perpecahannya itu keras banget. Dan ini kan Pak Ahok ada mungkin pengen running lagi, dan mungkin Lu tahu dari mana tuh pengen running lagi? Dari sini, mungkin ini bisa main golf terus. Ya mungkin kalau misalnya jadi, dan kemungkinan kan lawannya bisa sama lagi gitu. Nah ini kan jadi banyak yang dikduk nih maksudnya. Dan politik identitas itu kan waktu itu bisa terjadi kenapa? Karena memang tensionnya ini masih ada gitu. Mau tidak mau kita harus akui terhadap turunan ras Tionghoa. Kalau aku sehari-hari kan main sosial media, sering masih melihat misalnya ada orang yang nge-tweet dia orangnya Chinese Indonesian gitu, di reply-nya tuh rasis banget, dan tuh banyak yang nge-retweet, bahkan sampai ada yang ngomongin, aku pernah lihat, oh belum kapok kayak 98 mau diulang lagi, sampai gitu ya, dan itu tuh banyak yang like loh. Nah artinya maksudnya ini masih sangat real. Nah aku tahu ini mungkin nggak adil, tapi suka nggak suka Pak Ahok ini kan nggak cuma politisi, tapi untuk banyak orang adalah representasi bagaimana banyak orang melihat kaum Chinese Indonesian. Jadi bagaimana sentimen mereka Pak Ahok itu bisa terefleksikan ke kaum Chinese Indonesian. Pertanyaannya, apakah Pak Ahok punya program, strategi, rencana atau apapun? Nah, gimana ini cara memperbaiki tension ini yang mungkin banyak yang masih amnesia terhadap sejarah atau malah tidak aktif ignoran terhadap sejarah atau bahkan masih secara aktif sebenarnya diskriminatif gitu. Dan malah sering digoreng juga, kita nggak bisa pungkirin gitu. Karena Pak Ahok itu banyak yang lihat sebagai representasi ini kayak penting. Jadi apa nih kira-kira Pak? Nah ini saya korban propaganda. Betul Pak? Jadi rata-rata itu orang pengen saya keluar dari politik dengan cara menakut-nakutin orang untuk nasihatin saya. Itu udah terjadi waktu saya di Belitung mau jadi bupati. Yang kasihan mama saya. Jadi kalau lagi kawinan duduk di meja makan nih, terus yang tua-tua pasti marahin mama saya. Anak laki lu tuh habis makan 2 bulir kacang kedelai ya? 2 bulir kacang kuning gitu lah. Bahasa kayak gitu. Lu mau lu nanti 1 tongkat bunuh seluruh penumpang kapal. Anak lu mikir gak? Masih ingat gak papekin lu? Semua orang Tionghoa dibantai lu gara-gara ini anak lu mau bikin macam-macam lu. Jadi lu jangan itu maklum. Bener banget ya takut. Iya banyak. Dari tahun 2003 gue digituin. 2002 terus pulang mama sih bilang, aduh kamu ini kok gimana? Dulu papamu masih hidup, papamu didik kamu sampai politik, sekarang papamu udah meninggal, jadi gimana? Apa mama saya ngomong gitu? Enggak. Mama saya bilang gini, kita harus makin tunjukkan bahwa kita berguna buat bangsa ini. Makanya mama saya selalu bilang gini, orang bilang, enak ya anakmu jadi bupati ya. Mau yang enak apa? Kamu nggak tahu, ini kerjaan seluruh keluarga. Oke, model saya kan semua ngamatin. Ini apa kelemahannya? Mama saya juga diamatin semua. Kita satu keluarga harus kerja dengan baik-baik, hati-hati. Kita kerja untuk keluarga. Coba kalau juga ikut-ikutan yang lain, nggak ada yang ikut kamu kok. Nah, mereka soal ini, betul lah, ini sejarah. Sebetulnya waktu kita merdeka, masalah itu ada. Ini memang dari zaman Belanda, kalau kita baca sejarah ya. Memang rakyat kita ini baik. Katakan rakyat itu punya nurani yang baik, kan? Ketika ada oknum raja kerjasama dengan penjajah, menyewakan lahan tanah dengan sembarangan, lalu datang juga lah beberapa pedagang dari Cina, dari Tiongkok yang dimanfaatkan untuk menyewakan tanah ini. Lalu beberapa dari mereka mulai berangkat mau pakai baju kayak kerajaan juga tuh lah. Padahal tuh orang turunan Tionghoa itu sudah berabad-abad sebelumnya ada. Coba kita perang banyak Hitachi kan, petani. Coba kalau kita tes DNA kita, kalau kita tes DNA kita nih, semua ngomong tapi di mana? Coba kalau lahir dipukul pantatnya biru kan. Kita ini satu ras. Cuma karena Belanda itu menghasut. Lalu gimana boleh ini?
Kalau ini bukan kampanye partai ya, sorry ya. Ada yang nge-tweet gini, tau gak beda banteng sama sapi? Ini banteng bos, ini banteng. Gitu. Tapi Spider-Man saya suka, karena great power has great responsibility. Wah, ini Spider-Man. Kalau lihat ada petir, ada apa-apa, itu banteng gak lari, dihadapi. Kalau sapi kabur, akhirnya kesambar petir itu ada kena hujan. Nah kalau dihadapi, lewat petir ini, dapat itu juga sama. Kita diajarin kalau ada masalah, kamu gak boleh lari dari masalah itu. Kamu pindah kemana? Mama saya ditanya juga. Mama saya pas saya profesi mama saya kata, saya tak meninggal. Aku ada fenomena kolak juga kok. Itu lebih cocok kalau pamen kinam sebetulnya. Itu sama bapak saya. Kalau mama saya bilang ini, orang tanya, kenapa nggak mau pindah ke luar negeri? Wah ini kerusuhan segala macam. Mama saya bilang ini, ya ada pakai bahasa apa? Chinese gitu ya. Wah ini dan ini ya. Kemanapun sama tergantung kitanya. Cuma mereka nggak ribut. Karena sama, karena seluruh dunia itu para politisi ini bukan politisi edukator. Politisi yang memanfaatkan segala ini, dia pelajari kelemahan kita buat dapat suara. Nah kalau kita mundur juga, berarti gini lah. Kalau ada kegelapan ya, kita takut tenggelam. Kita dibuat takut-takutin kayak gini. Seolah-olah nyalain satu korek api pun gak ada guna. Padahal satu korek dinyalakan, gelap itu akan hilang. Nah kita dibuat takut menyalakan korek. Seolah-olah korek ini kalah sama kegelapan. Ini kegelapan. Ini tidak ada di Indonesia. Ini masa kegelapan. Karena itu kita harus bertahan. Nah, saya beberapa kali mau ajak teman saya bisnis itu ya. Dia bilang gini sama saya. Waktu itu kan ditahanan kan. Ditahanan tuh paling baik lucu-lucu deh. Datang teman-teman. Waduh, kok nggak berasa ya udah setahun di sini ya. Saya itu ngomong yang lucu. Tapi saya bilang lah, udah kita kumpulin duit kok. Lu jangan gara-gara kita kasihan sama lu. Kalau lu kan merasa lu jadi korban kan. Kalau ini dia nggak merasa jadi korban. Dia merasa saya jadi korban. Dia merasa kasihan lu, cukup kok. Lu udah bekerja baik untuk rakyat. Udah banyak berkorban, udah cukup. Kita kumpulin duit, lu dagang aja. Lu dagang. Ada nih teman-teman saya datang, kita tuh kumpulin duit kok. Lu tinggal di luar negeri kok. Kita shopping duit. Ada nih teman saya datang, bawa orang dari Swiss. Bawa formulir apa? Suara politik. Saya boleh tinggal di Swiss. Nanti turun lagi ya nih. Wah gak bisa pulang lagi loh. Kalau gue tanda tangan suara politik. Sampai mandiri ke situ. Kalau gue di Makobrimob 2 tahun doang kuliah program gue kan. Dikurangin liburan semester lagi. Remisi maksudnya. Minggu apa 3 tahun gue pulang. Nah terus apa itu? Tapi ada satu teman yang cukup baik. Dia bilang ini agak membanggakan. Kok lu gak boleh tinggalin politik. Kenapa? Kalau dagang kita ini udah banyak yang jago dagang. Kok yang ketemu orang kayak lu ini susah. Ya lu mesti terus supaya anak cucu kita tuh orang bisa terima semua. Bisa terima kan? Nah yang lebih kecil dia tukang ikan pada jadi bupati. Sama, nasib aku udah dengar dari bupati. Baik, tukang ikan bawa bolong yang gede. Soalnya ribut. Jangan pilih Ahok. Wah, saya gitu lah. Ini kan dianggap kafir lah, gitu kan. Jangan pilih. Terus tadi aku suka tuh ketemu teman saya dari orang PKS sama Dewa. Aku suka kayak lu paling bener ya. Dia udah keluar. Lu bilang kalau kita bilang seagama, kalau soal hidayah urusan beda dulu. Seagama sama-sama kita benci korupsi. Sama-sama kita benci munafik. Sama-sama kita mempertahankan kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan. Aku suka banget. Makanya kita ini dalam hati kita seagama. Kita ini satu konsep. Kalau ini orang dari pagi datang ke rumah sarapan sama saya. Dia bisa ngomong itu saya. Lebih lucu cerita teman suka. Saya mau maju buat ini. Wah, pasti positif itu dong. Lu jangan bikin kita mati suatu kampung ya. Itu kan ikan. Ya, terus mereka pada ribut, jangan ya, terus tukang ikan begini. Gua kasih tahu lu sama makanya. Saya dengar dia kan tukang ikan sombong, gua panggil orang tua. Lu kok sombong amat mau cari kalimat itu? Kayak apa? Lu bilang sama semua tukang ikannya kan. Kalau kalian tidak mau pilih Ahok jadi bupati di kampung kita,
Saya jamin sama kalian 30 tahun lagi tidak muncul lagi orang seperti dia. Sombong banget. Itu pakai dia. Dari mana? Saya kenal bapakmu, karena ini pimpin papamu. Papamu dari nggak sekolah, kelas 3, kerja untuk kaya. Ini ada dasarnya. Jadi papa saya itu kerja sama Belanda. Waktu nasionalisasi, Belanda ngajak papa saya ke Belanda. Terus si Belanda menghasut, sambil Belanda. Lu pergilah, nggak ada masa depan di sini. Ini orang sini semua, lu juga Chinese gitu kan, nggak ada guna lu di sini. Lu ikut gua ke Belanda, lu pintar bisa kerja. Ngapain lu sini? Nggak bakal ada meritokrasi. Lu nggak bakal dihargai. Lu mau di Belanda bisa jadi orang lu, masih bujangan. Bapak gua pikir, kalau begitu, lu bilang gua pintar. Kalau gua pergi, nggak ada orang pintar lagi di kampung ini. Bapak gua bilang, lu aja dari Belanda jauh-jauh mau kedatangan ke Belitung. Berarti Belitung ini hebat dong. Kenapa gua datang jauh-jauh? Enak aja lu bawa pergi. Enggak, gua mau pergi. Itu pasti gak mau pergi. Dia tetap stay di Belitung. Nah itu bapak saya tuh tidak pikir, saya gak sekolah. Gimana saya udah kaya, gua pengen anak gua sekolah tinggi jadi pejabat. Jadi saya dari kecil itu, papa saya kalau tante saya lagi pegang saya, mau jatuh, papa saya bisa ngomong gitu, tante saya cerita. Hati-hati, jangan jatuh ya. Itu bupati kita loh, jangan jatuh. Atau kita lagi di apa? Ratusan hari, lu ada sate. Saya dari kecil bapak saya ada rumah di Jakarta. Jadi itu mes Belitung itu rumah bapak saya itu dia kasih. Jadi kalau Belitung nggak ada mes, kita kasih aja lah. Kita beli lagi yang lain. Itu bapak saya waktu makan sate, ada saya lagi makan 2-3 tahun lemparin sate ke orang-orang. Wah, sate dimarahin. Itu dia bilang sama si awal sate. Bilangin, jangan marah, ini calon bupati. Jadi bapak saya selalu bilang, yang paling benar itu jadi pejabat. Karena bisa menolong banyak nasib orang. Kamu kalau cuma jadi orang kaya terbatas. Nah jadi sekarang, saya kemarin ketemu lagi nih teman gue yang bos kan. Gue mau jualan mobil, gue pikir. Gue mau dagang. Gue udah belajar Mandarin, mau dagang nih. Mobil dari China banyak masuk kan. Dan gue bilang, terus dia bilang, gue ngapain? Mau jadi kaya? Percuma lah kalau hati lu, panggilan lu di politik. Banyak orang kaya masuk politik gak berhasil juga kan? Kita ngomong fair nih, kamu ini termasuk orang Tionghoa yang bisa diterima dari semua kalangan sekarang. Kalangan Tionghoa dan Tionghoa bisa terima. Artinya yang kamu lakukan udah benar. Kita ada menaruh harapan sama kamu karena kamu ini jujur. Itu teman saya yang dari partai agama itu dia bilang kalau saya mau pulang, lu mesti jaga diri baik-baik. Dia ngomong gitu sama saya. Kenapa? Kenapa bro? Karena bangsa ini butuh buat dari lu. Lu mesti jaga baik-baik. Itu satu pengakuan dari orang dengan label partai agama mayoritas. Bangsa ini butuh kamu harus jaga diri baik-baik. Itu selalu papa saya pesan kepada saya. Nah tentu saya berbagai nasihat itu percaya sama saya. Kehidupan lebih baik itu orang punya nurani. Yang penting sekarang kita juga mesti tunjukkan kita berbangsa negara ini. Ternyata kita lari kan, akhirnya ketemu kan. Aku bawa lari, wah dapat aja. Mau tanya-tanya aja apa aja. Nah gitu, tapi kalau sekarang lebih lembut, tak bicara kasar.